Pemirsa, kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami dua sejoli, Handi Saputra dan Salsabila di perbatasan Garut, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember lalu perlahan mulai terungkap. Jasad kedua korban yang sempat tidak diketahui keberadaannya akhirnya ditemukan polisi di lokasi berbeda di wilayah Jawa Tengah. Inilah kondisi pemirsa kedua korban saat pertama kali ditemukan warga dan polisi pada Sabtu 11 Desember lalu. Polisi menemukan kedua jasad di dua lokasi yang berbeda. Jasad Handi Saputra ditemukan di Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan jasad Salsabila ditemukan di Pantai Buton, Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Kedua korban sempat dimakamkan di dekat lokasi ditemukannya jasad masing-masing hingga akhirnya makam keduanya kembali dibongkar untuk dilakukan proses identifikasi. Setelah dipastikan bahwa kedua korban adalah Handi dan Salsabila, keluarga langsung membawa jasad keduanya ke rumah masing-masing. Oke, ini menjadi pertanyaan besar kita karena pada saat peristiwa kabarnya pelaku ini mengambil atau mengangkut kedua korban dan ingin dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata dicari sama keluarga, hilang 3 sampai seminggu, 3 seminggu, belum ketemu-ketemu di rumah sakit. Nah, ini betul nggak sih informasi itu? Kita akan coba langsung konfirmasi ya. Hal ini bersama dengan Pak Deden Sutisna selaku paman Salsabila, korban perempuan. Selamat pagi, Pak Deden. Selamat pagi. Ya, Pak Deden, sebelumnya kami turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Salsabila. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik di sisinya dan juga keluarga diberikan ketabahan. Sama. Ya, Pak Deden, mohon maaf yang di belakang Pak Deden itu siapa ya Pak? Yang sebelah kanan saya, kakak saya, yang sebelah kiri bapaknya, kakak saya juga. Oh, orang tua Salsabila ya Pak ya? Oke, baik. Pak Deden, sampaikan salam kami tentunya untuk orang tua Salsabila. Sekaligus kita ingin tanya, Pak Deden, informasinya ini mendapatkan video dari warga berkaitan dengan pelaku tabrak lari dalam kasus yang menimpa Salsabila. Betul itu, Pak Deden? Pak Deden? Oke. Kita akan coba kembali perbaiki sambungan kita dengan Pak Deden karena informasinya bahwa ada beberapa warga yang kebetulan juga tetangga dari Pak Deden yang sempat memvideokan pelaku yang melakukan penabrakan ini. Ada 3 orang. Menjadi pertanyaan Imran, ketika kemudian video ini sempat direkam oleh warga, kemudian apakah warga mengenali wajah dari pelaku, termasuk juga Imran mengatakan ada 3 orang ya? Betul. Nah, apakah kemudian ini juga warga sekitar sana, apakah memang hanya melintas atau seperti apa, itu harus kita tanyakan ya? Karena juga dari plat nomor katanya memang bukan plat daerah lokal begitu. Nah, kita langsung ke Pak Deden. Pak Deden, tadi pertanyaan kita yang sempat ditanyakan Vita, Bapak informasinya mendapatkan video dari tetangga atau juga saksi yang sempat memvideokan ketika peristiwa terjadi, sosok dari pelaku ini. Apakah ini Bapak benar menerima video ini, sudah melihat Pak ya? Betul sudah melihat dari tetangga maupun foto-fotonya, bermunculan foto pelaku maupun foto mobil sudah bermunculan. Itu jelas Pak ya dari wajah dari pelaku-pelaku ini Pak ya? Jelas banget, saya udah nanyain ke yang ada di jalan, yang ada di TKP, betulkah ini? 100% dia bilang betul itu orangnya. Ataupun mobilnya yang warna hitam, Panther dengan plat nomor B300Q. Oke, Pak Deden mengenal pelaku ini Pak? Kebetulan saya nggak kenal. Oke, ada berapa orang sih Pak pelakunya kalau dari video yang Pak Deden terima? Dari saksi di TKP yang lihat 3 orang. Oke, dari saksi-saksi itu Pak, ada tidak sempat yang melihat dan mengenali pelaku ini Pak? Semua tetangga nggak mengenali. Malahan ada yang mau ngebantu, mau naik, dibilangnya nggak usah penuh, katanya. Oh, itu memang mau tujuan kemana Pak kalau pelaku mengatakan kepada warga? Kepada warga dari awal dia berbicara berlogatkan bahasa Indonesia, cuman ditanya logat mana yang masyarakatnya sih tahu ke saya, pokoknya bahasa Indonesia katanya bicaranya. Tolong rumah sakit yang paling terdekat di mana? Rumah sakit yang paling terdekat di mana katanya. Oke. Tapi pelaku memang kabarnya sempat melarang warga Pak. Memang ada warga yang ingin ikut tapi dilarang oleh pelaku ini Pak ya? Betul.
Pak, sebetulnya Pak saya ingin tahu, ini tadi kalau ada sempat video yang kami putar, ini warga mengenal betul tidak mengenai plat mobil dari pelaku? Betul, itu yang tertera di mobil dengan nomor sekian itu. Oke. Baik, apa yang kemudian disampaikan oleh warga ini Pak? Warga sempat mengatakan juga nggak bagaimana kemudian kondisi dari korban Salsabila ketika itu? Sempat bercerita juga nggak? Bercerita, yang Salsabila udah mengeluarkan darah dari kepala, yang Andi Saputra katanya masih kejang-kejang. Oke. Oke, Pak, tapi mobil ini ada warga tidak memang yang melihat apakah ini mobil yang memang sering katakanlah berkegiatan atau sering lewat di sekitar wilayah di situ, atau memang dari luar yang tidak pernah dilihat oleh warga, Pak? Kalau itu mah saya kurang tahu. Tapi kemungkinan dari luar gitu begitu, Pak ya? Betul. Oke, melihat kemudian tadi Bapak menyampaikan ya bahwa pelaku ini melarang warga untuk ikut. Informasi yang kami dapatkan Pak, bahkan ketika pelaku ini kemudian menuju ke rumah sakit, menurut versi pelaku ya, ini ada warga yang mengikuti, itu betul? Meskipun dilarang? Tidak ada, cuman saya kan ke depan pulang lagi ke rumah ngambil motor, saya langsung tujuan istri saya langsung puskesmas Limbangan. Oh, Bapak sempat mencari ya? Sempat mengejar, cuman di puskesmas Limbangan nggak ada. Tapi tidak ada yang melihat ya kemana mobil tersebut bergerak atau menuju, Pak ya? Iya. Nggak ada yang lihat. Oke. Nggak ada yang lihat. Pertama kali keluarga kemudian mendapatkan informasi kapan, Pak? Hari itu juga, hari Rabu jam 3:30. Sudah ada perkembangan terbaru dari pihak kepolisian, Pak? Kalau dari pihak warga? Belum ada. Tapi saya insya Allah saya percaya 100% kepada pihak yang berwajib, maupun dari Kapolres maupun Kapolda. Saya sudah serahkan semuanya. Saya sangat-sangat percaya kepada pihak kepolisian. Oke. Baik, tapi mungkin terakhir Pak ya, harapan dari pihak keluarga, termasuk juga orang tua, mungkin ada yang mau disampaikan untuk kasus ini, karena kan ini juga viral ya, kita juga semua bertanya apa sebenarnya alasan dari para pelaku ini kemudian membawa korban lalu dibuang di sungai begitu ya. Harapan saya sudah saya jelaskan. Oke, baik. Kita tunggu ya perkembangan terbaru dari pihak kepolisian nanti. Tentu kita juga masih menunggu karena akan terus diselidiki oleh pihak dari polisi, akan mencari tahu kebenaran daripada pelaku. Kita juga turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kita semoga mendapatkan tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Deden, salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.